Mas Yanto bisa nggak memberikan trik atau apa ya, ibaratnya tips lah buat adik-adik atau junior-junior yang ingin bisa mengikuti jejak Mas Yanto nih khususnya? Iya, harus. Kan? Paling tidak bagaimana sampai dipercaya oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam menangani hal-hal tersebut gitu Iya, loh. betul. Karena kan banyak dong dari yang junior-junior ini ingin, aku pengen dong, ya kan, megang event tersebut gitu. Kira-kira tips triknya bagaimana? Sebenarnya sih gampang juga ya, dibilang gampang juga enggak, tapi kalau mungkin jalur saya karena kebetulan berangkat dari guru-guru yang luar biasa yang mendidik saya, banyak banget guru saya, banyak banget, itu yang mendidik saya keras gitu kan, dulu berbuat saya mengikuti mereka karena saya belajar terus, karena dari seorang otodidak bukan dari seorang akademisi. Intinya kalau ingin dipercaya seperti itu, berbuat yang terbaik. Jangan berpikir hasil, Betul. terutama yang berhitung dengan angka. Tapi berbuat karya. Baik tidaknya orang lain yang melihat. Jangan kita yang menilai. Benar. Orang lain yang menilai. Kalau kita bagus, insya Allah kita akan dapat kembali kepercayaan. Tapi kalau kita nggak bagus, mungkin juga ada perbaikan. Tetapi kesempatan akan datang. Tidak sekarang, mungkin ke depan. Tapi itu dalam perjalanan itu suka dukanya kan tadi sukanya tuh, sukanya banyak ya. Wah. Dukanya apa tuh? Wah, dukanya banyak. Kadang-kadang juga kita menghadapi kalau kita ke daerah itu menghadapi bahasa. Bahasa Ya, ya. terus juga Karakter ya. Karakter. Terus juga kadang-kadang juga banyak boleh dikatakan tidak sepaham. Ya, terus kadang-kadang juga banyak di sana ya, soundnya tidak ada, orangnya juga harus kita menunggu. Kadang-kadang mencari personalnya, kelengkapannya, terus juga kadang-kadang pendataannya. Kita ikut terjun itu. Itu terjun akhirnya mencari juga, membantu mereka mencari siapa-siapa aja yang orang yang bisa terlibat. Oke. Mau tidak mau hasil kebanyakan anak sekolah yang dilibatkan, bukan anak-anak sanggar dari sanggar yang dimana kita Yang berada. ditargetkan gitu ya. Yang ditargetkan sanggar nih. Ternyata ini anak sekolah dari hasil apa? Kadang mereka main-main, tidak pernah serius gitu kan. Tetapi sudah mendekati hari H, Baru tuh ya. mereka ini Ada rasa tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Selesainya dari acara itu ditampilkan, digelarkan, itu mereka nangis. Karena baru tahu Iya, gitu ya. betapa kata proses itu buat mereka menyenangkan hasil. Kenapa? Pak, kapan lagi kita tampil? Pak, kapan lagi kita Jadi tampil? momen Karena itu Apa? momen silaturahim dari seluruh daerah itu sendiri sebetulnya. Iya, Kan? itu yang akhirnya menjadikan yang tadinya juga terakhirnya itu menjadikan sukanya Pak, akhirnya mereka merasakan bahwa hari itu sebenarnya enak. Kenapa? Jangan membuat hari itu menjadi sulit, tapi bagaimana hari itu menjadi enak, happy, dan asik. Ini Iya. dia tips yang terbaik nih. Enak, asik, Jadi dan happy. menari itu adalah untuk mencari sebuah kebahagiaan, Iya. menghilangkan stres, Iya. olahraga, ya nggak? Iya. Gitu. Tapi nih bicara kan Mas Yanto sering ke daerah kemana, kita bicara keluarga. Itu gimana ninggalin keluarga? Terus godaannya seperti apa di sana? Ya, secara kan penari berdekatan dengan wanita cantik-cantik. Itu bagaimana itu menahan ya kan? Menahan godaan. Mungkin pasti ada goda lah, nggak mungkin nggak kan? Kalau mungkin itu privasi jadinya off the record. Udah record ya. Ya, tapi paling nggak ada trik-triknya untuk menahan godaan itu bagaimana gitu? Yang penting kita kita berbuat bekerja aja. Kita yakin berbuat bekerja, bahwa apa yang kita lakukan insya Allah kita didoakan dari rumah bahwa yang terbaik, itu aja. Yang penting intinya lurus, kerja apa yang diberikan kepercayaan kita tanggung jawab secara maksimal. Nah, ada nih yang paling asik nih, karena ini menyangkut masalah pandemi tadi. Ini baru enak. Dari pandemi tadi, apa yang dilakukan oleh teman-teman banyak nih saya lihat ada di berbagai macam gitu ya, belajar dari rumah saja, melakukan sesuatu dari rumah saja, ternyata enak gitu ya. Bahwa ini sebenarnya lahan yang boleh dikatakan ini akan bisa berlanjut, bukan hanya untuk pandemi ini aja. Iya, betul. Karena buat saya pandemi ini adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan Baru. ini Pemicu menjadi- Pemicu. Sesuatu Iya. yang baru. Ini sesuatu yang baru yang bisa menjadikan kita memiliki lahan. Biasa ini lahan loh sebenarnya. Bukan berarti kata ini merugikan, dan yang merugikan bisa menjadi menguntungkan. Ada cara solusi. Itu luar biasa. Pandemi ini menjadikan kita dekat
kepada siapapun, Iya. peduli kepada siapapun. Silaturahim. Kita ingin berbuat solusi Betul. kepada siapapun. Narasi bisa mendatangkan, terutama kita berbagi tali kasih Iya, kepada betul. siapapun. Betul. Itu aja kalau pandemi buat saya. Nah, teman-teman yang sudah berbuat melalui YouTube dan lain-lainnya yang di rumah saja, saya sangat dukung dan ini adalah solusi. Kalau bisa jangan hanya pandemi aja. Iya, harus lanjut gitu. Harus lanjut seperti itu. Ini sesuatu yang belajar suatu saat. Iya, betul. Ini nih berbuat di rumah nih, tiba-tiba ini dikirim ke Kalimantan, belajar orang Iya. ke Sulawesi, ke Papua, ke Sumatera, Benar. ke NTT. Memang niatnya segala gitu, macam. niatnya begitu. Kalau bisa kita, karena ini konteksnya adalah mengangkat seniman tradisi dan seni budaya Nusantara. Kalau bisa kita keliling Indonesia, kenapa enggak? Mudah-mudahan ada rezekinya atau ada donatur ya kan, mana tahu ya kan, mudah-mudahan, amin. Nah, untuk Donaturnya YouTube. dan untuk Ramon sendiri, suka dukanya dalam membuat sebuah karya atau mengembangkan seni tradisi itu sendiri dari daerah ke Jakarta secara personal ya, secara finansial kan, ibaratnya Ramon datang ke sini tanpa dibiayai siapa-siapa, seperti itu kan. Otomatis kan harus berpikir makannya, tempat tinggal, segala macam. Itu gimana menghadapi itu? Jadi kalau Ramon waktu itu kecelakaan tahun 2005 nih, Mas. Kecelakaan 2005, Ramon bisa berjalan lagi. Ya itu lama tuh ya, 1 Iya, tahun. 2010. Jadi Ramon bisa berjalan lagi 2010, cuma pakai tongkat. 2011 itu Ramon udah ada rasa takut terhadap wilayah, karena mungkin pasti nggak akan pakai lagi. Karena kaki Ramon udah Cacat lah, udah merasa lah, cacat kan. gitu ya. Nah, Ramon menjadi orang baru dan Ramon berusaha untuk berpikir gimana tetap bisa menari. Akhirnya Ramon banting setir, Ramon berangkat ke Jakarta waktu itu 2011, dan Ramon pertama kali ke Jakarta itu mempelajari kekurangan diri bahwa Ramon tak bisa kontemporer. Jadi Ramon waktu itu menemui Daben Sigma Dance Theater. Nah, Ramon tinggal di situ, tapi Ramon waktu itu ganti nama gitu. Jadi bukan Ramon Mulyadi, kembali ke nama asli karena nama Ramon waktu itu masih hiruk pikuk juga. Dianggap jelek lah ya, tanda kutip ya. Karena ada kontrak yang tidak terjalani. Itulah makanya timbulnya nyinyir tadi. Iya, karena timbulnya mereka kontroversi tadi. Karena mereka tuh cuma nilai dari cerita orang gitu. Karena mereka kan belum bedah Siapa Ramon sebenarnya? Iya, apa sih, kenapa sih misalnya cerita A, jawabannya apa, B kan belum Ramon jawab. Sampai hari ini juga Ramon biarkan. Yang penting kita cuma memberikan support terhadap teman, jangan takut kalau kita mau berusaha untuk, tapi ingat bahwa kita berusaha, kita jangan jadi orang yang merasa pintar. Jadi Ramon datang ke Jakarta tuh orang yang nol banget. Setelah Ramon sama Daben itu 1 tahun berkecimpung di dunia kontemporer, belajar kontemporer, setelah itu baru Ramon ke Taman Mini dibawa oleh Daeng. Oh. Ya, jadi Daeng waktu itu baru Daeng Koti. Iya, Daeng Koti, karena dia orang yang Ramon lihat tuh geraknya unik. Nah, Ramon berangkat ke Taman Mini waktu itu satu karya Daeng. Setelah itu baru dari Daeng Ramon dibawa oleh dikenalkan ke anjungan-anjungan yang lain, terus Ramon coba bergabung. Ya, seperti biasa Ramon tetap harus menjadi orang baru gitu. Setelah Ramon udah ini, nah setiap orang pasti kan langkahnya itu dari tangga satu ke tangga berikutnya, pasti naik tangga. Nah, Ramon orangnya gigih untuk nggak mau stuck di situ aja. Jadi Ramon coba naik tangga sampai melanggar aturan. Jadi naik lo tangga. orangnya kan lo nggak mau kalah lo. Ya, bukan nggak mau kalah sebenarnya. Kalau Ramon jadi stuck, kan hidup ini kan punya cita-cita loh, Mas. Oh, gitu. Jadi Oh, iya, benar, benar. Kalau Setuju, kalau itu setuju, iya. kan? Jadi kalau misalnya Ramon tetap ya begitu-begitu aja, mendingan Ramon balik lagi ke Riau. Iya, betul. Karena di Riau waktu itu Ramon udah punya brand bendera sendiri, namanya itu Sanggar Bujang Dara Riau. Terus setelah Sanggar Bujang Dara Riau Ramon tutup, ya Ramon berangkat ke Jakarta, dan di Pekanbaru sendiri ada Sanggar Bujang Dara Riau gitu. Tapi Sanggar Bujang Dara Riau itu Ramon sanggar yang duluan muncul di tahun 2008. Oh, Jadi Sanggar Bujang Dara Riau Ramon itu 2008, itu terbentuknya dulu karena penari Ramon itu bujang dara semua. Jadi bujang dara, akhirnya Ramon bikin sebuah sanggar namanya itu Bujang Dara Riau.
sampai akhirnya pindah ke Jakarta, bikin sanggar di Jakarta lah Iya. ya. Bikin sanggar Jakarta malah sekitaran 2013 ya, bikin sanggar tutup. Sebenarnya bukan bikin sanggar, kamu buka sebuah program pelatihan, tapi pakai nama Ramon pribadi, Ramon Rio Dance Company. Misalnya Ramon gali potensi wilayah barat, Jakarta, Sumatera Barat. Terus Ramon bikin pembelajaran, mungkin ke PE gitu, Ramon buka. Setelah itu ya udah, kalau mereka udah bisa PE kemana-mana, Ramon bikin program baru lagi untuk mengajarkan anak-anak yang mau nerima sertifikat dari kampusnya. Kamu bikin lagi Ramon Rio Dance. Tapi sempat kerja di ini kan di Anjungan Kepulauan Riau kalau nggak salah ya, Ramon Iya, ya. iya. Jadi Ramon buka Itu keluar kenapa? Karena nggak betah? Apa karena memang ini seniman kan, bicara seniman kan biasanya kita mau bukaan loh, jadi mau buka. Biasanya kan seniman itu tidak bisa, paling nggak bisa diatur katanya gitu. Padahal kan sebenarnya malah seniman itu sangat tinggi disiplinnya kan, tanggung jawab dan disiplinnya sangat tinggi. Benar nggak sih? Benar. Nah, itu kenapa sampai secara logika aja ini ibaratnya kalau cari aman aja udah enak dong, ada gaji ya kan. Iya. Gitu. Kenapa keluar gitu? Allah yang lebih waktu itu ada penawaran buat Ramon untuk ngajar di sebagai pelatih honorer di Anjungan Kepri. Nah, setelah itu mungkin karena Ramon seorang seniman bebas, seniman yang juga pengen berkiprah di luar, akhirnya Ramon lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan itu. Jadi meninggalkan pekerjaan itu dan membuka sanggar dengan fokus di Ramon Rio Dance. Oh, berarti mungkin karena kenyamanan kali ya. Karena kalau di No comment. Enggak, karena No comment. kalau kerja di itu kan pemerintah daerah, Iya. dia punya sistem yang sangat memang udah seperti itu gitu. Sedangkan seniman ini kan terkadang dia punya ruang lingkup waktunya itu. Yang jelasnya sih Gitu kan? walaupun beberapa bulan di sana, yang penting Ramon udah bisa bikin komunitas di sana. Terus banyaknya Ada influence lah ya buat iya, mereka. banyaknya penari-penari yang pengen belajar di Kepri waktu itu. Saking banyaknya sampai ada penari dari sanggar luar untuk masuk ke dalam. Akhirnya jadi Agak diskomunikasi. jadi diskomunikasi. Tetapi setelah itu karena kita udah masing-masing adalah kita sahabat, kita sama pelaku seni udah biasa aja gitu. Walaupun ada nanti bahasa Padahal yang ngompor-ngomporin dari yang ngomong kalau di luar daripada sanggar-sanggar ini sebenarnya. sebenarnya Bener nggak? sebenarnya Ramon itu objeknya itu suka digoreng gitu. Kalau nggak goreng Ramon, Karena lo dikenal mulut lo yang memang bacot. Mas, gitu. bayangkan Mas, sebuah acara di stasiun TV atau acara waktu itu latihan di Taman Mini, mereka nggak jadi latihan karena hanya mereka membahas Ramon loh Mas. Aduh, Iya, jadi dari jam 3 mereka membahas Lo so keren lo. Iya. Lo so keren lo. Benar. Di stasiun TV juga kayak gitu. Jadi di stasiun TV itu di belakang panggung itu hiruk pikuk itu bukan hiruk pikuk tentang kesibukan dia pakai kostum segala macam gitu. Ini bahasa Ramon. Lo kan bukan artis, Mon. nah ini juga salah satu nih fenomena nih. Iya nih, fenomena. Iya, fenomena juga nih salah satu. Mas Yanto pasti udah paham lah gitu kan. Enggak, sebenarnya Ramon tuh emang mungkin karena dari faktor Ramon berdarah keluarga politik, dari keluarga bapak seorang politikus yang emang kritis dan berani berbicara. Ramon dari kecil juga diajarkan sama bapak, karena Ramon dari kecil itu Mas Yanto, Ramon diperbolehkan cuma nonton TV. Nonton TV itu TVRI, Dunia Dalam Berita, berita sore, berita nasional. Terus kalau majalah Ramon cuma diizinkan oleh bapak, itu Kompas, majalah Tempo. Terus Ramon pengen mengenal Indonesia itu, Ramon dibelikan tabloid kayak Aneka. Terus untuk mengenal musik Ramon dibelikan tabloid Hai. Jadi Ramon emang nggak berinteraktif sama orang banyak. Jadi jadi salah satu karakter lo tuh makanya gitu agak introvert berarti lo ya. iya, karena Ramon udah diajarkan Latar belakang ya, latar belakang. Latar belakang Iya. makanya emosional. Emosi. karena bapak Coba selalu gue mau tanya nih, Mon. Sorry gue potong. Gue mau tanya. Lo sampai nama lo udah dikenal lah di
di Jakarta cukup dikenal, sama di daerah di Riau atau di mana ya kan. Itu guru lo yang pertama siapa sih? Oh, guru Ramon. Tadi kan Mas Yanto sudah bicara bahwa pertama kali yang apa namanya mengangkat lah ibaratnya, Iya, iya. memperkenalkan dunia tari seluas ini dari almarhum Mas Dedi Lutan, sang maestro. Akhirnya Mas Yanto bisa menjadi maestro juga, alhamdulillah. Nah, Ramon sendiri siapa kira-kira guru pertamanya? Guru pertama Ramon itu namanya itu Yudit Topan. Itu di Sanggar Sri Mersing, pimpinan Pak Gani di Pekanbaru. Pertama kalinya Ramon terjun ke dalam dunia tari. Sebenarnya Ramon tuh bukan besar di Pekanbaru. Ramon tuh besarnya di Jakarta. Ramon besar di Jakarta, terus tiba-tiba Ramon 2001 Ramon terjun ke Pekanbaru. Setelah Ramon di Jakarta ini selesaikan tugas Ramon, dan Ramon pergi ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu Ramon 2001 baru fokus ke dalam dunia tari. Jadi Ramon waktu sekolah dilarang. Karena kenapa? Karena kakek Ramon tuh seorang penari. Jadi kalau misalnya nggak nari dulu, kakek nggak makan mama gitu. Jadi kisah kelamnya mama itu jangan sampai ada di Ramon gitu. Jadi alhasil Ramon tuh suka nyelip kabur untuk nari gitu. Nah, saat Ramon udah fokus ke dalam dunia tari, setelah itu Ramon mendapatkan ilmu pertama sekali yang Ramon dapat ilmu itu yang mengusung Ramon dari nolnya itu Bang Ijal sama Bang Kudri. Sebenarnya aktornya untuk membuat Ramon jadi fenomena ini adalah Bang Ijal sama Bang Kudri. Jadi mereka berdua itu udah menyiapkan Ramon dari nol. Ramon diajarkan segala sesuatu sampai berbisnis ke dalam dunia tari. Terus karya-karya Ramon itu dijual dengan cara profesional, dan dia mengajarkan Ramon, Bang Ijal, Bang Kudri ini. Berarti yang berjasa bagi Ramon itu adalah Bang Ijal sama Bang Kudri ini paling berjasa. Iya. Cici. Iya, Bang. Iya, Ramon udah disiapkan. Jadi Elvas. sampai Bang Ijal, Bang Kudri itu kalau nggak berkomunikasi sama Bang Ijal, Bang Kudri, Ramon seolah-olah nggak ada di dunia seni gitu. Karena ilmu beliau itu banyak yang Ramon dapat. Terus gelar apa yang udah lo dapat selama ini? Raja Tari, Raja Melayu. Jadi waktu itu Ramon itu, ini pesan teruan sebenarnya. Wah, makanya kan, lu kan emang terkenal kontroversi, ya kan? Apapun yang Ramon lakukan, pasti akan jadi bumerang. Waktu itu Ramon ikut lomba itu Raja Melayu, dangkong, dan jadi tariannya itu tarian dangkong, tarian tradisi. Itu dari mana tuh? Riau, itu tingkat Riau. Waktu itu Riau belum terpisah. Jadi Kepri itu belum terpisah, masih satu utuh. Nah, waktu itu kita mengambil pergerakan itu Raja Tari itu tahun 2004. Waktu itu pesaing Ramon itu ada Bang Edi Sunardi, ada Indra, di situ ada Bang Nanda juga, terus ada Leo, banyak sih. Nah, Ramon di situ jadi juara 1. Saat itu Ramon independen, tapi tiba-tiba nama gelar itu, oh ini nih, oh itu gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang Ramon rasa lomba itu nggak ada dan piala itu masih sama Ramon. Jadi piala itu sampai hari ini masih ada. Waktu itu lomba itu dipegang oleh, aduh lupa Ramon, dari dinas pariwisata juga, pengambilan Raja Tari itu. Jadi 2004 itu. Nah, sekarang yang dari Ramon sendiri apa yang mau ditanyain sama Mas Yanto, atau sebaliknya Mas Yanto ada yang mau ditanyain sama? Ya, Ramon banyak sih Ramon apain. Ramon tuh kepengen ilmu beliau tuh dipindahin ke Ramon gitu. Gitu. Terus nama besar mungkin nggak bisa ya, karena Mas Yanto ini udah punya nama yang sangat besar sekali. Ramon aja belum terjun ke Jakarta, Ramon udah kenal nama Mas Yanto karena tarian Mas Yanto yang untuk Riau itu banyak sekali, dan itu menjadi motivasi Ramon untuk berangkat ke Jakarta. Ramon sempat sampai apa, nih Mas Yanto gitu, sempat dia nama juga seniman gitu. Kok saya dulu gitu. Apa namanya, ada kecemburuan dalam arti positif ya? Iya, kecemburuan dalam arti positif, karena seorang seniman itu cemburunya biasanya ke hal yang positif. Kenapa sih Mas Yanto bisa memancing membuat karya baru? Jadi waktu itu Ramon diduetkan sama Mas Yanto waktu di acara Buhar. Itu sebuah kebanggaan buat Ramon, karena
itu kepengen sekali gitu. Padahal Ramon walaupun jadi apanya Mas Yanto gitu, tapi Ramon secara dekat Ramon udah lihat karakter Mas Yanto. Dan baru-baru ini kalau nggak tanpa Mas Yanto di Mencicang Air opening, Mas Yanto membuat yang tatanannya tadi mungkin ya apa gitu, tahap apa gitu kan, menjadi sesuatu yang bergelombang dan indah. Dari situ Ramon berpikir bahwa aku ini cuma punya semangat gitu, tetapi keilmuannya Mas Yanto itu tanpa disadari itu udah masuk ke jiwa Ramon gitu. Makanya sampai hari ini Ramon kalau udah ketemu beliau, terus kalau udah apa gitu kan, Ramon kepengen jujur sebenarnya, ini jujur dari dalam hati gitu. Kepengen Ramon itu di setiap kegiatan Mas Yanto itu ada Ramon, bukan karena tanda kutip untuk menghasilkan, tidak. Ramon seniman yang kepengen ilmunya. Kalau misalnya Ramon ada tanda kutip, mungkin Ramon bisa di mana-mana untuk duduk manis terus senyum iyain, terus Ramon dibawa ke mana-mana APY. Nah, sekarang ini pertanyaannya sebenarnya buat Mas Yanto sama Ramon juga. Kesedihan apa ya dalam hidup selama ini di dalam dunia seni yang kalian rasakan? Dari Mas Yanto dulu. Kesedihan sih sebenarnya apa ya? Pertama kalau kesedihan awal kita belajar nari itu pertama sedih itu orang tua nggak setuju, sama tuh kayak dari Ramon tuh ya, karena berangkat dari keluarga teknik. Kalau saya kan dari keluarga teknik yang dikatakan nggak boleh gitu kan, sampai belajar nari aja kan ngumpet-ngumpet gitu. Apalagi zaman dulu penari itu dianggapnya banci ya. Iya betul, itu salah satunya gitu orang tua tuh. Benar. Itu satu. Kedua ya kadang melihat laki-laki menari itu apa yang tadi disampaikan sama repertoar ya, reporternya Mas Baby ini, itu betul banci itu. Karena saya udah pernah waktu itu belajar nari di Sanggar Argahari, waktu itu sama Dina Mariana artis tuh, itu sempat dibilangin banci gitu kan gitu. Akhirnya saya berantem keluar, saya tantangin anaknya itu ngomong. Jadi tidak hanya dari kalangan ini, tapi dari kalangan orang tua, dari kalangan siapapun melihat laki-laki itu selalu minor. Kalau untuk Iya, betul. itu yang paling sedih banget. Yang kedua ya kadang-kadang dukungan orang tua. Tapi setelah melihat hasilnya, hasil dari kita berjuang itu orang tua baru bangga. Awalnya memang sebuah perjuangan. Iya. Sedih itu pasti gitu kan. Sedihnya lagi kita ini selalu menghibur orang. Iya betul. Nah itu selalu menghibur orang. Iya, kita di saat kita lagi sedih tapi kita harus bingung kan gitu ya. Bagaimana kita menampilkan senyum, bagaimana kita menutupi diri, ini nggak dia panggung sandiwara. Iya. Bagaimana kita menutupi itu. Padahal kita nggak tahu kan, kita menghibur orang dengan wajah yang boleh dikatakan kita harus tampil prima. Iya, Nah, betul. orang nggak mau tahu tuh kamu lagi apa. Nah itu yang akhirnya boleh dikatakan kesedihan itu kita tumpahkan di dalam sebuah penampilan. Nah itu yang sering terjadi. Kita sebagai penghibur ya. Terus juga ada banyak sih teman-teman kita para pelaku ini sebenarnya bahagia melihat orang bahagia, tapi belum tentu orang yang bahagia itu bisa melihat kita bahagia. Betul. Nah itu Betul. kebanyakan adanya di situ ya. Terus kalau untuk kesenian tradisi ini memang kita akui bahwa kita ini belum menjadi tuan rumah ya. Tapi jangan putus asa, buat, jangan takut akan kritikan, Berkarya terus ya. Jangan takut akan caci maki orang-orang siapapun. Yang penting berbuat. Dari buat itu kita evaluasi mana yang terbaik. Nah kesedihan itulah yang boleh dikatakan terkadang ada nih teman nih baru dicaci maki, dikritik segala macam, menjatuhkan, bukan membangun, menjatuhkan, udah down. Itu kan sedih juga ngeliatnya. Padahal dari kesedihan itu padahal bisa menjadi sebuah ide kan? Pasti Gitu, menjadi pasti, sebuah ide dalam karya. pasti, gitu. Jadi berkarya itu tidak hanya juga dari sebuah yang terlihat, yang tidak terlihat pun juga bisa menjadi, Iya, betul. ya, dari lingkungan, dari sekolah, dari manapun, ya, dari rumah pun, atau dari kita dalam berjalan, atau kita melihat dari orang kesedihan, atau dari tempat yang paling kotor sekalipun, Iya. kita bisa menjadikan sebuah karya. Betul. Dengan catatan berkaryalah yang baik, berproseslah yang baik. Ini diingatkan kepada adik-adik, belajar tidak hanya instan. Tuh, Ya. dengar tuh, Nah, jangan ya. instan belajar itu. Jangan hanya instan doang. Misalnya kamu ada acara baru dia begini. Tapi setelahnya itu hanya bentuk, dia tidak pernah merasakan sesuatu. Banyak nih sekarang para pelaku seni khususnya yang saya lihat dari seni tradisi, tari dan musik itu baru belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau paling lama setahun
Ya itu tadi Ramon bilang Udah merasa profesional ya? profesional, harga segala macam. Betul. Buat Malah kadang proses. baru setahun berkesenian terus tiba-tiba mau jadi owner gitu kan, banyak juga gitu. banyak banget. Bener nggak? Banyak banget. Enggak, iya, menyelah nih. Apa? Ya Ramon bingung itu adalah teman-teman yang baru 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun gitu kan. Ramon bertanya ke diri Ramon aja di umur berapa gitu udah langsung kontrak sama pemerintah Indra Giri Hilir dengan budget yang wow. Itu nggak pernah sampai di Jakarta itu tanya PI-nya berapa. Itu pertanyaan ya. Nah, karena dari Ramon sendiri apa yang selama ini menjadikan sedih? Oh, dan gue juga pernah dengar, lo juga pernah cerita bahwa lo sempat putus asa, ya kan? Sampai ya lo mau bunuh diri lah katakanlah gitu, saking downnya saat itu. Lo tuh ceritain dong, mungkin kan selama ini teman-teman hanya ngeliat lo tuh yang nyinyir, yang kasar, padahal kan di balik itu lo ternyata Hello Kitty banget gitu. Gitu. Yang paling menyedihkan buat Ramon adalah sampai hari ini bahwa Ramon itu nggak pernah ada support dari keluarga untuk kesenian, karena emang ya sesuatu yang berat juga gitu kan. Tapi buat Ramon sih yang penting kan kita tidak maling, kita tidak merampok. Mungkin Ramon di sini berani susah, mungkin dari pihak keluarga mungkin nggak mau kali susah di dunia seni. Tetapi sebenarnya support dari keluarga itu sangat penting sekali. Terus kenapa Ramon sampai putus asa? Di balik dari Ramon tidak mendapat support dari keluarga, tiba-tiba teman-teman yang dekat hanya mengambil sisi dari keuntungan. Setelah dia udah mendapat keuntungan, tiba-tiba dia memberikan begitu banyak kerugian buat Ramon. Dan yang sayangnya sekali, sampai hari ini Ramon sama mereka itu tidak pernah punya hutang dan tidak pernah berhutang budi. Tetapi buat Ramon ya mungkin Ramon harus berpikir jernih juga, sampai Ramon mengeluarkan kalimat, kita harus berpikir jangan kita mau terbawa emosi karena orang yang mungkin sesuai dengan keilmuan dan antenanya. Jadi kalau antena orang itu pendek, jangan kita paksa untuk seseorang itu mengerti sama kita, karena kalau kita tarik antenanya akan putus nanti. Jadi lebih bagus kita bercengkrama, berkonsultasi, berbicara, curhat, sering sharing sama yang benar-benar udah tahu. Kalau Ramon sih kepengennya itu orang yang udah tahu buruknya Ramon, karena Ramon nggak kepengen orang itu tahu baiknya Ramon gitu. Karena urusan baik itu kan urusan catatan itu orang lain yang punya, dan orang lain pula yang menentukan baik atau buruknya. Kalau Ramon sih menganggap bahwa Ramon memang bukan orang yang sempurna, cuman seorang seniman dengan kekurangan kaki, dengan kekurangan support dari keluarga juga. Terus boleh dikatakan kekurangan support dari temen-temen. Paling Ramon punya temen cuma beberapa orang yang mensupport. Terus yang buat lo waktu itu putus asa dan begitu mau jadi mau bunuh diri lah. Iya, jadi gini, Agak tabu juga iya, ada temen itu. Jadi sempat curhat, emang sempat mau ngelakuin sesuatu yang dosa banget gitu kan. Karena di balik dari rasa putus asa, tiba-tiba Ramon waktu itu ada acara di Taman Mini. Acara di Taman Mini, tidak ada satupun orang yang mau menerima Ramon waktu itu. Kalaupun Ramon diterima, waktu itu posisi Ramon itu dikasih di tempat yang tidak layaknya seorang profesional ada di situ gitu kan. Jadi buat Ramon, karena Ramon menghargai teman, Ramon bilang nggak apa-apa aku di sini, yang penting tidak ribut, karena aku tahu sendiri bahwa aku di Taman Mini ini bukan sesuatu yang wow, tapi sesuatu yang untuk jadiin bahan untuk gosip orang aja. Jadi aku di sini juga udah siap. Kalau aku datang di sini tiba-tibanya aku pulang dianggap A, B segala macam, nggak apa-apa gitu kan. Cuman di jalan jadi pemikiran terus mungkin dengan cara kayak gini aku mungkin udah kelarkan rasa ketidaksukaan orang terhadap aku. Terus ya
coba Bangkit lah ya. belum bangkit itu coba mencari apa yang mau diminum. Oh gitu. Jadi apa yang mau diminum, karena buat nggak adil buat aku sebagai seorang seniman independen gitu. Bukan malah disupport seorang yang berbudaya, memiliki setidaknya tidak banyak ilmu, sedikit ilmu untuk mau berusaha untuk berkembang seperti halnya orang lain bisa berkembang dan dibantu. Kenapa saya tidak? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya sempat lari ke tinggal di apartemen, terus sempat mau ngelakuin yang enggak. Akhirnya ditelepon sama temen, disuruh balik lagi. Dia juga pengen, dia berani masang badan untuk bisa Ramon ada di taman mini lagi. Jadi Ramon dibawa ke taman mini. Siapa tuh orangnya mah? Namanya itu Kurniawan Nasution, tapi dengan syarat Ramon harus potong rambut dulu. Jadi Ramon sempat botak untuk Buang sial lah ya. Buang sial. Alhasil mungkin dengan Ramon, makanya terserah orang berbicara tentang dia, tetapi apa yang dilakukan terhadap Ramon membuat Ramon sampai saat ini bisa masih ada di Nah, tahun ini. ya itulah gunanya teman kan, saling mengingatkan, saling menjaga, kan saling mendukung. Jadi ya buat teman-teman di rumah perlu diingat bahwa nggak ada itu yang namanya saingan sebenarnya dalam seni itu, benar gak sih? Benar. Kita boleh beradu karya, beradu argumen dalam pendapat, tapi paling tidak bukan artinya menimbulkan permusuhan seperti itu, ya nggak? Iya. Nah ini mungkin terakhir buat Mas Yanto sama Ramon, mungkin ada nggak pesan-pesan kepada para pemirsa nih di rumah nih, teman-teman di rumah yang dengerin, yang nonton, atau ada pesannya apa yang kedepannya bagaimana buat teman-teman semua, khususnya bagi adik-adik yang masih belajar dalam kesenian? Kalau dari saya sih yang pertama ini kan karena ini nanti akan berlanjut gitu kan, kalau nanti akan berlanjut dalam sebuah obrolan menarik. Pasti dong, pasti ada lanjutannya nanti kita buat lagi biar seru. Belajar terus jangan merasa bosan, jangan merasa jenuh. Belajar tidak hanya pada satu guru, karena saya pun juga guru saya banyak. Saya dari mulai Agus Suyono, Kak Waldi, almarhum Dedi Lutan, Tom Ibnul, ada Pak Sentot, ada Joko SS, ada Willy Resuti, Oh, banyak ya, Mas. Sipala, ada Dedi Lutan, dan lain-lain. Guru saya banyak banget, sangat banyak yang hasil yang menempa saya seperti ini. Jadi kepada adik-adik, teman-teman sejawat yang ada di rumah, berharap jangan belajar puas dengan sesuatu hal yang didapat, tapi perasalah kekurangan. Kenapa? Karena kalau kita sudah puas, kita akan tinggal di balik papan. Betul. Iya benar. Nah, dari Ramon sendiri gimana? Gak ada, kalau buat Ramon sih cuman hargai seorang pelatih, hargai seorang yang pernah memberikan ilmu ke kita, sampai ilmu itu masih kita bisa cicipin sampai hari ini. Berguna lah ya. Ya berguna, biar berkah. Kita jangan menilai seorang pelatih, seorang yang pernah memberikan hati, memberikan waktunya terhadap kita, terus akhirnya kita membuat sebuah kesimpulan. Kalau aku secara pribadi selalu membawa kata guru adalah gudang ilmu, dan guru adalah pengganti orang tua yang selayaknya dan harus dihargai. Betul. Mantul. Oke, buat teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Mas Yanto Goreng. dan penari kontroversi. Kontroversial loh dia nih, Ramon nih. Jangan lupa ya channel. Susah. Manggil dia susah loh. Biasa minta duit, ini dia yang bawa. undang nih, kita undang datang nih. Kita undang datang. Biasanya diundang dia minta duit. Ini enggak, kebalikan, dia bawa duit. Jadi itulah obrolan kita, mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman di rumah. Paling tidak ambil positifnya, ambil baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Intinya obrolan kami adalah bagaimana membangun silaturahim, saling mendukung,
bekerja sama, itulah bisa persatuan. Ini salah satu konteks dari Pancasila. Jadi jangan bilang kalau seniman tradisi tidak NKRI. Sampai jumpa lagi dengan Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Sampai jumpa.